Kalau di dalam Tarekat Sadaliyah mempunyai bacaan Hizbul Bahar, Hizbul Bar, Hizbul Nasor, Hizbul Latuf atau Latif, Hizbul Khafi, Hizbul Ikhfa, dan banyak lagi hizib-hizib milik Imam Nasyadili. Dan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani pun juga mempunyai hizib-hizib yang kualitasnya seperti Hizbul Nasor, Hizbul Bahar, dan lain-lain. Tarekat Satoriyah juga sama. Nah, kita mengambil dari beberapa tarekat alawiyah, mengambil yang paling ringan untuk supaya umat itu bisa membaca. Sebab bacaan Asmaul Husna atau hizib atau asma itu mempunyai dosis. Ada dosisnya kalau vitamin itu atau antibiotik 1000 mili. Ada yang dosisnya 750, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 100. Nah, hizib-hizib asma tersebut memerlukan guru yang tahu dosis. Kalau yang tidak tahu dosis biasanya mengambil asal maknanya baik, lalu maknanya hebat, ambil saja dibaca. Nah, inilah dampaknya overdosis yang sebetulnya cukup 100 mili atau 200 mili, makan yang 750 mili. Akhirnya ayang-ayangnya tidak guyon dewe. Nah, ini yang terjadi. Dan banyak lagi. Asmaul Husna pun sama. Ada Asmaul Husna yang dingin dibaca, ada Asmaul Husna yang keras. Kalau yang keras juga harus digandeng, seperti Ya Aliyu, Ya Kabiru, Ya Alimu, Ya Qadiru, Ya Samiu, Ya Basiru, Ya Latif. Ringan akhirnya, bab dicampur. Oh, ini jahe, ini keras. Jamunya jamu pakai jahe, pakai merica. Wah, ini bangsa pedes ya be. Tukang jamunya pinter. Wah, ini harus dikasih ini supaya dingin, yang minum enak dan sebagainya. Itu yang ahli tentang ilmu asma. Yang tidak tahu pokoknya disikap saja. Itulah akhirnya apa? Enyeng. Kalau enyeng, kalau ayam kuter gitu. Nah, ini maka bacaan-bacaan itu perlu ijazah, tahu, ditanyakan kepada orang-orang yang ahli tentang masalah. Tapi kalau ratib tidak. Ratib itu dosisnya sudah direndahkan. Karena apa? Diambil langsung dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini bisa membaca. Maka dari itu, silahkan mau baca Ratibul Haddad, silahkan mau baca Ratibul Atas, mau Ratibul Idrus, mau Ratib, tapi jangan untuk ngilahi nakar. Jangan, tidak boleh. Dikira kita mencela satu wali, lalu wali yang lain gembira, senang. Sama sekali. Itu orang tidak mahjub saja untung, tidak tertutup saja untung. Maaf. Baca aja Ratibul Atas. Ratibul Haddad kan muridnya Al-Atas. Jadi seolah-olah menunjukkan nanti ini tidak terima lagi. Yang punya ratib ini Ratibul Idrus, oh ini kan lebih tinggi lagi. Terus habaib membuat ratib bukan untuk itu, tapi untuk meningkatkan setiap kita yang membaca ratib kedekatan kita kepada Allah SWT, bukan semakin tambah sombong. Ingat itu. Jadi kalau baca Ratibul Haddad, tolong jangan sampai mencela ratib yang lain.
Yang baca Ratibul Kubro, Ratibul Atas, ya perlu. Kalau perlu kita bergilir kok. Jum'ah ini Ratibul Kubro, Jum'ah yang akan datang Ratibul Haddad, Jum'ah yang akan datang Ratibul Atas, Jumat yang akan datang Ratibul Idrus. Biar laku semuanya. Kayak apa wali-wali itu yang mempunyai senangnya melihat kita membaca dan membaca dan membaca. Itu pentingnya ratib kan di situ. Dan setiap kalimah per kalimah di dalam ratib mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Itu diantaranya. Maka dari itu yang penting istiqomahnya. Maka saya mengatakan supaya bisa berjalan semuanya, cukup Ratibul Kubro dibaca pada subuh tiap Jum'ah sekali, sudah. Atau ba'dal maghrib tiap Lailatul Jum'ah. Lainnya silahkan mau Ratibul Atas, mau Ratibul Idrus, mau Ratibul Haddad, supaya semuanya bisa seimbang, bisa dibaca semuanya. Nah, kalau ada orang yang bertanya masalah ratib ini dengan ratib ini tinggi mana? Loh, pendapat itu tinggi mana? Benar punya A apa punya B? Oh ya paling tinggi ya punya B. Salah. Yang paling tinggi ente. Sebab yang A dan B tidak merasa jadi wali, ente merasa lebih tinggi, bisa menunjukkan. Jadi yang paling tinggi ya ente. Jadi zablut. Nah inilah, paham ya? Jadi justru ratib itu menguhuwahkan. Coba di dalam Ratibul Haddad atau Ratibul Atas, Assalamualaikum mural muslimin sarafallahu syarral mu'did. Apa muslimin yang baca Ratibul Haddad saja? Tidak. Hatta jin masuk dalam Assalamualaikum mural muslimin sarafallahu syarral mu'did. Coba. Yang baca Ratibul Kubro, Allahumma sholli imam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim wa tfa syarra ba'dhum an ba'd. Semuanya masuk. Coba. Jadi ratib itu saling sinambung, tidak saling terpecah, tidak. Maka jangan sekali-kali tolong merendahkan salah satu ratib, itu yang baik. Karena itu mencakup tentang akhlak wal adab. Jangan sampai kita suul adab kepada Habib Umar bin Abdurrahman Atas, jangan sampai kita suul adab kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan sampai kita suul adab sama Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus dan lain-lainnya yang mempunyai ratib-ratib. Itulah. Dan saya ijazai Ratibul Kubro khususnya untuk kalian semua. Barakallahu fikum. Al-Fatihah.